Pak Mamun dulu, selain tadi juga teladan begitu. Pak Mamun sebetulnya apa yang bisa kita lakukan untuk awal-awal begitu? Apalagi anak zaman sekarang mungkin masih jauh dari mengenal Pancasila secara utuh, secara komprehensif. Kira-kira apa nih Pak Mamun? Jadi Pancasila itu dihadirkan secara komprehensif. Mungkin kalau tafsir kan bisa berbeda itu ya. Selagi tafsirnya tidak melebar jauh ya. Kan yang terjadi begini. Pancasila itu kan tadi sudah disampaikan oleh Mas Arief juga ya. Selain konteks ketuhanan itu juga ada keadilan, ada permusyawaratan, ya. Kemudian ada nilai-nilai yang sifatnya watonia, gitu ya. Bahkan konteks tertentu juga ketika kita bicara soal watonia ya bicara soal basyariah, gitu kan, atau bicara soal insaniyah, gitu kan. Nah, itu nilai-nilai itu harus disampaikan secara utuh, termasuk yang tidak kalah penting, ya, itu aspek historis Pancasila itu juga harus disampaikan juga secara utuh, gitu kan. Kan sekarang ini ya paling tidak mungkin yang saya amati ya dalam 6-7 tahun terakhir itu ya kan ada benturan-benturan masyarakat gitu ya. Justru kemudian dengan dalih Pancasila ya, terutama memang benturan yang terasa itu kan benturan antara kelompok yang mengaku dirinya Pancasila dengan kelompok sebut saja kelompok Islam. Nah, Pancasila selama ini justru kemudian tidak mencoba untuk dihadirkan secara komprehensif, ya, tapi seringkali justru ditunggangi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Misalnya oleh kelompok yang juga sering disampaikan juga ya, oleh termasuk di dalamnya oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah juga soal hadirnya kelompok sekuleris ekstrim. Kalau saya lebih suka menggunakan istilah itu ya, bukan sekuleris radikal, sekuleris ekstrim yang juga dalam prakteknya cenderung face to face ya dengan kelompok Islam yang juga ekstrim. Ya. Tapi lucunya kemudian yang satu tetap dengan bendera Islam ekstrimnya itu, tapi yang satu kemudian menggunakan Oke. Putus kelihatan. Baik, sepertinya putus. bendera Oke. Pancasila. Positioning yang seperti ini, tidak tepatnya positioning ini bisa berdampak pada pengertian atau tafsir itu sendiri terhadap Pancasila. Jadi seolah-olah kalau orang yang pro Pancasila itu berarti yang anti ketuhanan. Ya. Baik. Yang pro Pancasila berarti ya sekuler. Yang pro Pancasila yang berarti pro mabok-mabokan misalnya. Baik. Yang pro Pancasila berarti pokoknya yang aneh-aneh yang kemudian berhadapan dengan kelompok Islam.